Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Maulana Yusran yang merupakan Sekjen PHRI. Pak Maulana, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, rencana pemerintah untuk memangkas waktu liburan di akhir tahun 2020 ini juga memiliki alasan yang cukup kuat Pak. Di tengah peningkatan kasus pandemi COVID-19 karena berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika libur panjang terjadi, ini terjadi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana PHRI memposisikan diri dalam hal ini Pak ketika pemerintah berupaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, Pak Maulana? Ya, jadi begini, kami melihat di sini dan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya pandemi COVID ini adalah satu virus yang kita belum tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Karena obatnya sendiri belum ada. Nah, tentu kita sudah merasakan ini dari awal tahun ya, khususnya pada waktu bulan Maret yang sudah mulai melakukan PSBB. Nah, kemudian pada saat bulan Juni, kenapa pemerintah juga memutuskan untuk melakukan menyudahi PSBB tersebut dengan masuk ke era adaptasi normal baru? Karena pemerintah juga sadar dengan segala keterbatasannya, karena dengan adanya PSBB tersebut, dampak ekonomi juga cukup besar. Kan tidak mungkin kita menyelesaikan masalah kesehatan sementara dampak ekonomi itu meluas sampai sebesar dan negara juga membutuhkan uang untuk menyelesaikan seluruh permasalahannya, kan begitu. Nah, kemudian adaptasi norma baru itu di masa pandemi kita wajib menerapkan 3M. Nah, 3M ini wajib diberlakukan di segala tempat usaha dan juga di masyarakat dalam rangka merubah perilaku kita dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi, kan begitu. Nah, kemudian ada juga yang akan dalam waktu dekat akan terjadi adalah masalah vaksin. Vaksin ini bukan obat. Vaksin ini adalah tambahan dari protokol 3M tadi. Jadi selain 3M plus vaksin. Karena kalau vaksin itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan, kan itu bukan obat loh. Nah, kemudian setiap kita sudah berapa kali mengadakan libur dalam penanggulangan perubahan perilaku masyarakat ini. Seharusnya ini kan peran pemerintah sebagai regulator ini sangat penting, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi intinya seharusnya setiap liburan terjadi peningkatan kunjungan di setiap destinasi dan seterusnya. Ini dijadikan satu exercise bagi pemerintah. Bagaimana mengatasi atau merubah perilaku masyarakat. Jadi perilaku masyarakat itu kan bisa mereka dapatkan di daerahnya atau di daerah lain. Dalam langkah pada saat mereka melakukan kegiatan atau pergi berlibur. Kan seperti itu. Jadi bukannya mereka ditahan untuk tidak bepergian. Jadi membatasi itu boleh-boleh saja. Tapi maksudnya kalau sampai kita semuanya serba dilarang, ya bagaimana mereka mau merubah perilaku? Saat ini sebelum ada vaksin aja, banyak juga masyarakat secara berdasarkan survei yang belum yakin bahwa virus itu ada. Nah sekarang apalagi kita nanti pada saat vaksin, mereka bisa-bisa beranggapan nanti bahwa virus itu akan hilang dengan adanya vaksin. Ini juga akan jadi masalah. Jadi kami sebenarnya dari organisasi, dari pelaku usaha itu mengajak juga kepada pemerintah, ayo kita sama-sama berupaya untuk secara masif berubah perilaku masyarakat. Yeah. Nah kalau di tempat usaha itu sangat mudah kita mengawasi dan mengontrol bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan. Yang paling masalah ini adalah di lingkungan masyarakat. Kita perhatikan beberapa saat yang lalu, ya kan beberapa waktu yang lalu, itu terjadi kumpulan masyarakat yang cukup besar di situ. Nah, pada saat terjadi, kemudian terjadi peningkatan kasus COVID, pasti yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang konsider kepada masalah ekonomi. Nah, sekarang kita juga pengen, itu yang kita bilang kepada pemerintah, sharing the pain-nya dong. Jangan pemerintah mengeluarkan kebijakan, tapi pain-nya itu ada di pengusaha. Contoh, kita perhatikan, tidak ada satu pemerintah daerah pun yang memberi relaksasi terhadap PBB, di mana pajak PBB itu cukup besar. Tapi kebijakan PSBB itu terus dilanjutkan. Sementara pelaku usahanya kayak seperti di sektor kami, di pariwisata, dan saya sudah gambarkan tadi 9 bulan. Mereka hidup di low occupancy, di mana itu adalah occupancy yang berarti kita harus subsidi. Nah, sementara pelaku usahanya juga harus memperjuangkan masyarakatnya, kan, tenaga kerjanya.
Nah, coba pemerintah juga kasih win-win terhadap ini. Kasihan mereka yang sudah tidak bekerja, tidak mendapatkan uang, harus PSBB atau harus diam di rumah. Ini kan harus ada jalan keluarnya ya. Baik. Pak Maulana, sebagai kesimpulan Pak, bagaimana Anda melihat nantinya apakah dari PHRI libur nasional di akhir tahun ini tetap diadakan dengan catatan tadi protokol kesehatan tetap dilakukan begitu? Ya, kami kalau tanya harapan, kami berharap liburan itu tetap sesuai yang sudah direncanakan oleh pemerintah, karena akan berdampak nanti pada reservasi. Jadi masyarakat juga terhadap hotel untuk melakukan reservasi juga akhirnya tidak ada nanti. Itu poin pertama. Dan kemudian yang kedua, yang paling penting, ayo pemerintah, kita sama-sama melakukan exercise pada saat liburan itu bagaimana menangani masalah kerumunan orang. Sehingga kegiatannya tetap bisa dilaksanakan, kerumunannya bisa dihindari. Ini yang paling penting harus dilakukan. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus bersinergi untuk melakukan ini. Baik. Pak Maulana, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Waktu kita cukup terbatas. Sehat selalu Pak Maulana. Sama-sama Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI, dan tadi kita membahas rencana pemerintah yang akan memangkas waktu liburan di akhir tahun 2020, dampak dan harapan bagi pelaku hotel dan restoran di Indonesia. Dan perbincangan tadi pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.